Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo millennials, bertemu kembali bersama saya Yolanda Sari SEMSC dalam mata kuliah Matematika Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, kita masih membahas materi mengenai penerapan ekonomi dari fungsi linear. Namun, subbab materi pada hari ini adalah fungsi biaya, fungsi penerimaan, dan analisis titik impas. Outline kita pada hari ini ada 3. Yang pertama mengenai fungsi biaya dan contoh soalnya. Yang kedua mengenai fungsi penerimaan beserta contoh soalnya. Dan yang ketiga kita akan membahas tentang analisis titik impas. Sebelumnya, apabila materi matematika ekonomi ini dapat bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe, tekan tombol like dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi materi-materi berikutnya. Kita masuk ke pembahasan fungsi biaya. Biaya itu sendiri adalah sejumlah dana yang dikeluarkan perusahaan dalam memproduksi penjualannya. Nah, keseluruhan biaya atau yang disebut dengan total cost atau yang disimbolkan dengan TC itu terdiri dari biaya tetap atau FC dan biaya variabel atau VC. Nah, biaya tetap atau FC itu adalah biaya yang bersifat konstan meskipun jumlah nilainya berubah-ubah. Sedangkan biaya variabel atau VC adalah biaya yang nilainya bisa berubah-ubah tergantung dengan jumlah produksinya. Nah, untuk persamaannya, untuk rumus C atau cost itu adalah FC atau biaya tetap ditambah dengan VC atau biaya variabel. Dan untuk total cost atau yang disimbolkan dengan TC itu sama dengan FC ditambah VC dikali Q. Q adalah jumlah produksinya. Agar lebih memahami materi mengenai fungsi biaya, marilah kita coba melalui contoh soal berikut. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan sebesar 20.000, sedangkan biaya variabel ditunjukkan oleh persamaan VC sama dengan 100 Q. Berapa biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan jika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit barang, dan gambarkan kurva biaya totalnya. Nah, diketahui dari soal ini, biaya tetap atau FC-nya adalah sebesar 20.000, sedangkan biaya variabel atau VC-nya adalah 100 Q. Nah, yang ditanyakan adalah berapa biaya totalnya jika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit barang dan bagaimana kurvanya. Kita coba jawab menggunakan rumus total cost. Jadi tadi rumus total cost adalah sama dengan FC ditambah VC dikali Q. Nah, tinggal kita masukkan saja. FC-nya tadi diketahui 20.000 dan VC-nya adalah 100 Q. Kita masukkan Q-nya 500 karena tadi diketahui perusahaan tersebut memproduksi 500 unit barang. Tinggal kita masukkan saja TC sama dengan 20.000 ditambah 100 dikali 500. Maka TC sama dengan 20.000 ditambah 100 dikali 500 adalah 50.000. Maka total cost adalah 20.000 ditambah 50.000 sama dengan 70.000. Nah, ini kurvanya. Kurva FC karena dia bersifat konstan, maka dia hanya berupa suatu garis lurus yang mendatar, FC. Sedangkan VC adalah variabel cost yang nilainya selalu berubah-ubah tergantung dengan jumlah produksi atau nilai Q-nya. Jadi di sini adalah garis VC. VC tadi adalah 100 Q dan total cost tadi adalah 20.000 ditambah 100 Q. Kita masuk ke pembahasan fungsi penerimaan. Jadi fungsi penerimaan itu adalah sejumlah uang yang diterima oleh produsen sehubungan dengan penjualan produknya. Nah, semakin banyak barang yang diproduksi dan terjual, maka semakin besar pula penerimaan dari produsen tersebut. Nah, penerimaan total atau TR adalah hasil kali harga jual per unit barang atau yang disimbolkan dengan P dengan jumlah barang yang terjual atau yang disimbolkan dengan Q. Maka rumusnya adalah TR, penerimaan total, sama dengan P dikali Q. Berikut adalah contoh soal dari fungsi penerimaan. PT Maju Mundur merupakan perusahaan penghasil gelas plastik.
Perusahaan menjual produknya dengan harga Rp5.000 per unitnya. Tentukan fungsi penerimaan dan berapa total penerimaan jika perusahaan mampu memproduksi 1.000 unit. Nah, dari soal tersebut diketahui harga produknya adalah 5.000 per unit dan jumlah produknya adalah 1.000 unit. Nah, yang ditanyakan adalah apa fungsi penerimaan dan berapa penerimaan totalnya. Kita coba jawab. Untuk mengetahui fungsi penerimaan, maka kita harus memasukkan rumus TR sama dengan P dikali Q. Diketahui tadi P-nya adalah 5.000, maka fungsi penerimaannya adalah TR sama dengan 5.000 Q. Nah, di sini Q-nya kita ketahui adalah 1.000. Tinggal kita masukkan saja. TR sama dengan 5.000 dikali 1.000. Maka penerimaan totalnya adalah sebesar 5 juta rupiah. Kita masuk ke pembahasan analisis titik impas. Analisis titik impas ini artinya perusahaan tersebut tidak rugi ataupun tidak untung. Namun yang kita ketahui perusahaan akan selalu mencoba untuk mencari keuntungan. Nah, laba dari suatu perusahaan itu bisa dihitung dengan persamaan berikut. Laba sama dengan penerimaan total dikurang dengan total biaya, atau bisa juga disebut dengan laba sama dengan TR dikurang TC. Sehingga untuk mencari analisis titik impas atau yang bisa juga kita sebut dengan break even point atau BEP, itu adalah pada saat TR sama dengan TC. Kita ketahui tadi rumus TR adalah P dikali Q sama dengan rumus TC tadi adalah FC ditambah VC dikali Q. Berikut adalah kurva BEP. Di sini bisa kita lihat kurva yang mendatar itu disebut dengan Q dan kurva yang tegak lurus itu disebut dengan P. Nah, antara garis TR dan TC itu bisa kita lihat di mana sisi yang memberikan keuntungan atau laba dan sisi yang memberikan kerugian atau rugi. Sekian materi hari ini. Apabila ada kendala ataupun ada materi yang belum jelas, silakan bertanya pada kolom komentar. Nah, milenial, sampai bertemu dengan materi-materi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.